Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mempresentasikan tentang bisnis model kanvas yang bernama Gayem Snack, yang beranggotakan yang pertama Devi Fit, yang kedua Suci Utami, yang ketiga saya Fitran Ilham, yang keempat Lamia, yang kelima Lestari. Oke, presentasi dari kelompok kami akan dimulai dari Kak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitrahayati Naimah. Saya dari kelas 6D Kewirausahaan. Di sini saya dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang 9 elemen of PMC. Yang pertama ada value proposition, yang kedua ada customer segment, dan yang ketiga ada channel, yang keempat ada customer relationship, yang kelima revenue stream, keenam key resource, ketujuh key partner, ke-8 key activist, dan yang ke-9 customer structure. Di sini saya akan menjelaskan tentang value proposition dan customer segment. Materi yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini value proposition yaitu suatu nilai yang dijanjikan oleh suatu perusahaan untuk diberikan kepada pelanggan. Nah, nilai yang kami berikan kepada pelanggan yaitu yang pertama ada menu yang berbagai macam, dari rasa manis, pedas, gurih. Dan yang kedua ada rasanya yang nikmat, dan yang ketiga ada harga yang bersahabat. Selanjutnya yaitu customer segment, yaitu cara mempersonalisasikan pesan pemasaran customer untuk berkomunikasi lebih baik dengan pelanggannya. Nah, di sini ada 3 juga. Yang pertama ada pecinta makanan ringan. Di sini kami menyajikan snack. Itu ada pastel mini abon, basreng, keripik kaca, dan makanan ringan lainnya dari rasa manis, gurih, hingga pedas. Yang kedua ada franchisor, yaitu menjalankan brand perusahaan lain. Dan yang ketiga ada masyarakat yang tertarik untuk usaha yang sama persis atau sejenis dengan namanya sendiri. Revenue stream sendiri merupakan sumber pendapatan atau cara memperoleh penghasilan dari suatu perusahaan atau bisnis yang dijalankan. Dalam revenue stream di sini kita menggunakan 4 cara. Yang pertama ada penjualan produk Gayem Snack ini, penjualannya secara langsung kepada konsumen akhir. Yang kedua ada supply. Di sini kita menentukan dulu harga dari bahan pokok, lalu setelah kita dapat menentukan harga bahan pokok di sini, kita bisa atau dapat menentukan kisaran harga untuk tiap produk dalam Gayem Snack di sini. Yang ketiga ada franchising atau laba, dan yang terakhir ada konsultan F&B. Untuk materi selanjutnya ada key resources atau sumber daya. Key resources di sini merupakan bagian yang berisi daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki oleh perusahaan atau bisnis untuk mewujudkan value proposition dari produk atau dari perusahaan dan bisnis yang dijalankan. Dalam key resources di sini, produk Gayem Snack di sini kita menggunakan 4 tahapan. Yang pertama ada karyawan. Dalam tahapan ini kita menentukan bagaimana caranya kita dapat mengelola sumber daya manusia di sini atau karyawan sehingga dapat berdampak positif bagi perusahaan atau bisnis yang dijalankan di sini. Contohnya itu seperti menjaga kenyamanan karyawan dalam bekerja. Yang kedua, melakukan evaluasi setiap 1 bulan sekali dalam proses evaluasi kerjanya. Dan yang ketiga itu kayak pembagian gaji yang sesuai dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada peralatan. Di sini kita menyiapkan peralatan yang baik serta safety dalam peralatannya serta sesuai dengan kebutuhan dalam pengolahan produk yang ada di Ganyum Snack di sini. Dan yang ketiga ada bahan baku. Bahan baku di sini kita sangat menjaga kualitas dari bahan baku dari produk yang kita produksi. Dan yang terakhir ada packaging. Dalam packaging di sini kita memperhatikan tata letak dari bisnis Ganyum Snack di sini. Contohnya seperti pengemasan produk sehingga dapat menarik perhatian atau minat dari konsumen, dan yang kedua seperti peletakan logo produk dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai key partner. Apa sih key yang dimaksud dengan key partner itu? Jadi key partner merupakan bagian yang berfungsi untuk mengorganisasi alur suatu barang atau layanan yang mendukung berjalannya operasional usaha. Kehadiran partner sendiri merupakan kunci yang bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Oleh karena itu, untuk menjalin hubungan baik dengan supplier menjadi komponen yang paling penting dalam sebuah perusahaan. Di dalam PPT sudah dijelaskan bahwa key partner dari desain bisnis yang kami buat adalah yang pertama ada dari toko Anik Snack, yang kedua toko Niki Mantep, dan yang ketiga adalah toko Gloria Plastik. Yang selanjutnya yaitu key activities. Jadi apa sih yang dimaksud dengan key activities di sini? Key activities yaitu aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Aktivitas apa saja yang dilakukan dalam bisnis dalam produksi barang dan jasa. Adapun key activities yang kami lakukan adalah mengemas produk menjadi lebih menarik untuk customer. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai channel dan juga customer relationship. Channel merupakan bagaimana kita menyampaikan produk sampai kepada konsumen. Setiap target pasar itu memiliki beberapa channel yang berbeda. Ditinjau dari efektivitasnya untuk di era saat ini, cara promosi yang dilakukan baik secara online atau media sosial maupun secara offline dengan menyebarkan banner, brosur, baliho, dan juga lain-lain. Cara melakukan promosi ini menentukan produk atau layanan jasa kita bisa diakses oleh calon konsumen atau tidak. Nah, di sini produk kami itu memiliki channel online dan juga offline. Yang online itu melalui Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Kemudian yang offline itu dengan menyebarkan brosur ke kampus dan juga ke tempat-tempat ramai. Kemudian materi yang customer relationship. Jika channel untuk menarik pelanggan, maka di bagian ini lebih menitik beratkan pada bagaimana kita mempertahankan konsumen dan membuat mereka loyal kepada perusahaan kita. Perusahaan perlu memiliki cara untuk menjalin ikatan dengan pelanggan agar mereka bisa loyal dan sering melakukan repeat order atau pembelian berulang. Nah, diperlukan pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Nah, di sini kita mengambil customer relationship B2B dan B2C. B2B itu dilakukan dengan pendampingan dan juga free konsultasi. Kemudian yang B2C itu ada memberikan layanan terbaik kepada konsumen dengan menjaga kualitas bahan, rasa, dan juga pelayanan. Yang kedua yaitu memberikan harga yang bersahabat untuk produk yang terbaik dari segmentasi pasarnya atau value of money. Kemudian yang ketiga yaitu promosi dan penawaran diskon yang menarik. Oke, materi yang selanjutnya yakni cost structure atau struktur pembiayaan.
struktur pembiayaan dalam sebuah perusahaan itu sangatlah penting, dikarenakan ketika perusahaan itu sudah memiliki sumber pemasukan, itu perusahaan harus bisa mengolahnya dengan amat teliti. Tujuannya salah satunya adalah mengurangi kerugian, tambah lagi memaksimalkan laba yang diperoleh, terus menentukan proporsi nilai untuk pelanggan. Jadi strategi untuk mengelola struktur keuangan ini sangatlah penting. Contoh gini, pelanggan itu makan mie ayam dengan harga sekian. Nah, kita harus bisa mengolah bahannya agar kita itu bisa mendapatkan keuntungan, tidak malah rugi. Namanya juga perusahaan atau orang dagang itu kan juga mencari laba. Jadi di cost structure ini kami membuat untuk mengelola keuangan bagian pembungkusan atau kemasannya itu, dan stiker packing dan stiker, karena di packing dan stiker ini sangat rawan. Karena apa? Stiker itu pembuatannya murah, tetapi kalau kita membuatnya salah, jadi akan terbuang sia-sia. Contoh, beli banyak tapi desainnya besar-besar gitu kan, tidak menghemat pengeluaran. Dan kami mengelola bagian pengemasan juga, karena di dalam pengemasan itu kita mencari kemasan itu yang sangat bagus, tetapi juga banyak agak murah gitu, jadi tidak mahal dan tapi barangnya bagus. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.